Selamat datang di tutorial 29. Di tutorial kali ini saya akan membagikan tips pengaturan Excel yang mungkin bisa berguna bagi Anda untuk mempermudah pekerjaan Anda pada saat bekerja dengan Excel. Oke, yang pertama ini ya, enter. Nah, ketika kita mengartikan rumus seperti ini, mungkin belum selesai, kita tidak sengaja memencet seperti ini ya, dan langsung atau otomatis rumusnya akan hilang dan tercopy. Nah, seperti ini. Untuk menghindari seperti itu, karena pada dasarnya juga ketika kita enter, kita sebenarnya ingin bisa menarik seperti ini ya. Jadi ketika saat kita enter, ingin kursornya tetap di sini ya, tidak berubah ya. Jadi seperti ini. Ketika saya ini kali 8 plus mungkin 5 ya, saya enter, tidak ke bawah ke sini karena saya bisa menarik rumus ke bawah seperti ini. Ini bisa diatur di sini ya. Pengaturannya dari menu file, option, kemudian kita pilih advance. Nah, di sini ada pengaturan untuk enter. Setelah enter, pilihan kita atau fokus kita seperti ini, ingin ke bawah atau ingin ke kanan, mungkin ke atas atau ke kiri. Nah, kita contohkan ya. Ini kalau ke atas, maka dia akan lari ke atas setelah kita enter. Kita ini enter di sini, dia akan berubah ke atas. Oke, tapi saya maunya ini ketika saya mengetikkan rumus, dia akan tetap di sini. Jadi pengaturannya option, advance. Nah, ini saya balikkan tadi. Ini pilih yang ini ya. Ini dicentang. Ini centangnya dihilangkan. Jadi ketika enter di sini, ketika contohkan lagi, saya masukkan rumus ini ditambah dengan ini, saya enter, maka dia tidak akan, fokusnya tidak akan berubah. Nah, dan tinggal kita tarik. Nah, seperti ini. Ini bisa digunakan, mungkin sangat berguna ketika kita sering menggunakan mengetikkan rumus panjang ya. Dan seperti ini bisa disetting seperti itu untuk enter. Oke, yang kedua kita akan mungkin autofill atau autocorrect ketika kita mengetikkan panjang seperti ini ya, mungkin kepala sekolah SDN 2 Tanggul Angin. Nah, mungkin ketika kita membuat absen ataupun kata-kata yang sering diketik seperti ini, untuk mempermudahnya, kita sama seperti di Microsoft Word, di Microsoft Excel juga ada yang namanya autocorrect. Nah, kita akan memanfaatkan fitur itu untuk memasukkan kata-kata yang sering kita gunakan. Nah, caranya dari menu file, kita pilih option. Nah, di sini kita pilih yang proofing ya. Proofing. Nah, di sini kita pilih yang di sini autocorrect option. Kita klik saja di sini. Nah, di sini ada contohnya banyak sekali ya untuk autocorrect. Nah, kita juga bisa membuat autocorrect di sini. Nah, contohnya saya akan ketika saya mengetikkan KP, maka dia akan masuk menjadi kepala sekolah SDN 2 Tanggul Angin. Nah, seperti itu. Ketika sudah, tinggal kita add saja. Nah, maka dia akan ada di sini. Jadi ketika kita ketikan KB, maka dia nanti akan berubah menjadi kepala sekolah SDN 2 Tanggul Angin. Langsung kita klikkan OK. Oke. Saya contohkan ya. KP, saya enter, nah dia akan berubah. Atau HP, saya spasi, akan berubah. Nah, ini tidak hanya terbatas di sheet ini saja ya. Seandainya saya buka file baru ya, Ctrl N ya di keyboard, saya ketikkan KP di sini, saya enter, nah maka dia akan berubah seperti ini. Nah,
Itu tips yang kedua. Kemudian kita masuk tips yang ketiga. Kita tutup dulu ini ya, down shape. Nah, untuk shape yang ketiga kita akan menggunakan yang namanya saya hapus dulu ini biar terlihat rapi. Nah, seperti ini saya contohkan dulu. Saya ketikkan minggu gitu ya, kemudian saya tarik ke bawah. Nah, dia akan seperti ini: Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ataupun mungkin Januari ya. Saya tarik ke bawah. Nah, dia langsung akan otomatis menjadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan seterusnya sampai bulan Desember. Nah, itu namanya list file di bawaan Excel ya. Nah, kita bisa membuat list kita sendiri. Jadi ketika kita mengetikkan sesuatu, kita tarik berurutan sesuai dengan urutan yang kita buat. Oke, saya langsung saja kita mulai dari sini, file, more, option, pilih advance lagi, tarik hampir ke bawah ya, hampir ke bawah ini, di tab general ini. Kemudian kita pilih edit custom list. Nah, di sini. Nah, di sini kita bisa memasukkan list yang kita inputkan. Ini kan dicontohkan ya, Sunday, Monday, dan segala macam. Nah, contohnya mungkin kelas ketika saya mengetikkan X A, ini X B, X C, X D. Nah, kemudian saya add ya. Nah, ini sudah di sini. Oke lagi. Kita ketikkan saja XA. Kemudian kita klik di sini, kita tarik ke bawah. Maka dia akan membuat list seperti ini kan. SA, SB, XJ. Dia akan berulang lagi seperti ini, sesuai dengan custom list kita. Atau kita juga bisa memasukkan list yang sudah ada di sini. Seandainya kita membuat listnya tidak di sana, kita bisa langsung mengimpor. Oke, saya hapus dulu ini biar lebih rapi. Dari menu option lagi ya, kemudian advance, kita cari, scroll ke bawah zero ini. Nah, ini kita masukkan di sini, klikkan di sini ya, kita klik ini ya. Kemudian kita sorot bagian mana yang mau kita buat list. Contohnya ini ya, nama departemen ya, kita blok. Nah, sampai ke bawah ini. Nah, kalau sudah terblok seperti itu, kita tinggal import, maka dia otomatis akan masuk di sini ya. Udah masuk, kita klik OK, kemudian klik OK lagi. Jadi ketika saya ketikkan seandainya ini ya, saya ketikkan pendidikan, kemudian saya tarik ke bawah. Nah, nih, jadi kayak seperti di samping ya. Ini juga sama berlaku untuk mungkin saya coba di file baru ya, Ctrl N. Sini saya contohkan departemen. Oke, saya tarik. Nah, maka dia akan mengikuti seperti ini. Jadi general masuk. Saya ketikkan HRD, saya tarik ke bawah. Nah, dia akan mengikuti custom list. Saya tutup saja. Nah, yang ketiga, tips dari saya, ketika kita membuka Excel, terutama yang untuk 2013 ke atas ya, kita ada seperti ini ya. Saya contohkan, saya tutup dulu ini ya. Nah, maka akan ada seperti ini. Ini mungkin bisa membantu ya untuk beberapa orang seperti ini kan bisa. Nah, kalau tidak ingin tampil seperti ini di Excel, jadi kita kalau buka lembar baru ya, tidak harus klik ini, langsung muncul Excel seperti ini, langsung lembar baru seperti ini. Kita pengaturannya dari sini.
kita klik file, more option. Nah, di table journal ini paling bawah kita hilangkan centang yang show startup screen when this application start. Jadi nanti ketika membuka Excel ini tidak menampilkan start screen ya. Kita klik OK. Contohkan ya, saya tutup lagi, kemudian saya buka Excel. Nah, maka dia akan langsung otomatis buka lembaran baru. Tidak di seperti ini, tidak ada welcome screen-nya seperti ini. Langsung buka file seperti ini. Oke, saya rasa cukup tips dari saya. Semoga tips ini dapat membantu teman-teman dalam mengerjakan Excel, membantu pekerjaan Excel-nya lebih mudah dan lebih produktif. Like jika Anda suka video ini, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih sudah menonton.